Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas tinjauan peluang ya, karena biar bagaimanapun yang namanya proses stokastik ini tidak terlepas dari peluang. Oke, mungkin bukan mungkin, saya harap ya kalian sudah mengetahui hal-hal seperti yang akan disampaikan ini. Jadi kuliah kali ini sifatnya refresh ya, penyegaran gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang di skip gitu ya, ada beberapa yang di skip gitu ya, karena ya saya harap kalian udah pernah mengambil teori peluang gitu ya, oke, mengambil teori peluang. Jadi apa yang disampaikan di sini adalah tidak lepas dari apa yang disampaikan teori peluang gitu ya, oke. Uh, Teori peluang kalau di S2 mata kuliahnya namanya statistika inference ya. Ya, nah itu jadi uh, mungkin untuk lebih lebih detailnya gitu ya, kalian akan pelajari di statistika inference ya. Oke. Tapi biar bagaimanapun untuk bisa mempelajari atau untuk bisa mengerti yang namanya proses stokastik, ya dasarnya atau peluangnya harus kalian pahami dulu gitu ya. Oke. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas tinjauan peluang ya, tinjauan peluang. Sederhana, tidak terlalu susah. Jadi di sini refresh tentang kejadian ya atau event dan peluang, karena nilai-nilai peluang itu tentu didasarkan pada kejadian gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan di dalam peluang istilahnya itu adalah kejadian, tapi nanti di dalam proses stokastik istilahnya itu adalah keadaan ya. Oke. Lalu ada kita akan sedikit merefresh tentang peubah acak variabel random, peubah acak atau variabel random ya. Juga merefresh tentang expected value atau nilai harapan ya. Nah, terus distribusi multinomial, distribusi hipergeometrik, ini mungkin sekilas ya. Oke. Nah, terus peluang bersyarat kasus diskrit ya, peluang bersyarat kasus diskrit, terus ekspektasi bersyarat kasus diskrit, karena nanti itu di proses stokastik ya, eh, si X itu tidak lepas dari T gitu ya, kemarin kan ya. Oke, ada X, ada ruang keadaan X ya, terus ada ruang parameter T gitu ya. Oke, dan dua-duanya variabel acak gitu ya, baik X-nya variabel acak dan T-nya pun bisa variabel acak ya, T-nya pun bisa variabel acak. Jadi kita akan banyak berkecimpung dengan peluang bersyarat gitu ya. Kita akan banyak berkecimpung dengan peluang bersyarat. Jadi kalian harus kemarin X indeks T itu, jadi bagaimana keadaan X dengan syarat T gitu kan ya. Nah, jadi kita harus mengerti benar bagaimana peluang bersyarat baik untuk kasus diskrit, ekspektasi bersyarat untuk kasus diskrit juga, peluang bersyarat untuk kasus campuran. Campuran itu berarti X-nya kontinu biasanya ya, T-nya diskrit gitu ya. Oke, tapi untuk di pertemuan kali ini mungkin bukan X T-nya gitu ya. Saya akan mencontohkan berdasarkan distribusi tertentu ya. Kalau misalkan distribusinya adalah distribusi Poisson, terus parameternya berdistribusi Poisson juga, nanti gimana ya. Kalau distribusinya binomial, parameternya berdistribusi Poisson bagaimana? Oke, seperti itu. Nah, terus jumlah acak, nah ini mungkin hal yang maksudnya bukan baru ya, hal yang tidak apa kalian pelajari di teori peluang gitu ya. Oke. Nah, jadi kita nanti akan lihat berdasarkan X-nya itu merupakan penjumlahan dari variabel acak yang saling bebas gitu ya. Nah, bagaimana cara melihat momennya? Momennya itu adalah nilai ekspektasinya, nilai variannya, atau nilai rata-ratanya dan nilai variannya. Ya, oke, seperti itu.
Oke, itu yang akan kita pelajari. Pertama, kejadian atau event dalam dan peluang ya. Misalkan A dan B merupakan dua kejadian ya atau dua event. Jadi ada dua kejadian atau dua event A dan B. Sehingga berlaku seperti ini ya. Ini dasar sekali ya. A gabung B atau A peluang A atau B atau peluang A gabung B gitu ya. Oke. Jadi peluang A gabung B itu yang ini kan. Yang ini sama yang ini. Gitu kan ya. Oke. Itu sama dengan peluang A berarti kan yang ini. Oke. Peluang A gitu kan. Ya. Ditambah dengan peluang B gitu kan yang ini. Oke. Tapi ininya kan yang diarsir ininya kehitung dua kali ya. Di peluang A kehitung, di peluang B kehitung. Maka di sini dikurangi dengan peluang bersamanya atau peluang arsiran antara A dan B. Maka di sini peluang A atau B itu sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi dengan peluang A dan B. Ya, jadi irisan ya irisan kita direpresentasikan dengan dan. Ya, gabungan direpresentasikan dengan atau. Oke, kedepannya ini adalah peluang gabungan. Oke, ini adalah peluang gabungan. Kalau yang atau ini, ya. Nah, terus kalau yang satu-satu ini PA dan PB itu kita sebut dengan peluang marginal. Oke, yang PA atau PB kita sebut dengan peluang marginal dan yang irisan ini, ya, yang peluang A dan B ini kita sebut dengan peluang bersama. Oke, jadi kedepannya kalau misalkan kalian mendengar tentang peluang bersama, itu artinya adalah peluang dari irisan antara A dan B. Ya, kita sebut dengan peluang bersama. Jadi ingat, peluang bersama berbeda dengan peluang gabungan. Ya, nah terus misalkan kita mempunyai A1, A2 sampai dengan AN, ini event ya atau kejadian ya. Kita mempunyai kejadian A1, A2 sampai dengan AN adalah kejadian-kejadian A, maka gabungan dan irisannya dapat ditulis sebagai berikut ya. Jadi kalau misalkan kita punya A1, A2 sampai dengan AN, maka gabungannya kita bisa tulis seperti ini, seperti sigma gitu ya. Oke, tapi di sini karena gabungan union, jadi ya seperti ini ya. Bentuk lambang gabungan ini I-nya itu dari 1 sampai N ya. Untuk menandakan gabungan dari A-nya itu dari 1 sampai N sampai AN. Jelas ya? Oke. Jadi ini mah sama aja dengan sigma lah, tapi kalau sigma mah untuk tambah gitu kan ya. Sigma untuk tambah, kalau ini kalau P untuk kali gitu kan ya. Oke. Kalau untuk gabungan ya adalah ya kita pakai lambang seperti ini. Dan lambang untuk irisan ya, misalkan irisan A, B, C dan seterusnya sampai AN ya, bentuknya kita bisa notasikan seperti ini. Irisan ya. Oke. Jadi lambang irisan ya, I sampai N sampai dengan AI ya. Itu jadi kalau misalkan kita menemukan lambang seperti ini artinya adalah A1 irisan, A2 irisan dan seterusnya. Oke. Kalau kita menemukan lambang seperti ini berarti ini maksudnya adalah A1 gabungan, A2 gabungan gitu ya. Dan seterusnya. Oke, ini untuk notasinya. Nah, sekarang ya, jika A1, A2 dan AN saling bebas, ya kejadiannya saling bebas berarti irisannya nol kan? Nggak ada kan? Ya. Maka gabungan ya, gabungan dari A yang mana I-nya itu dari 1 sampai N gitu kan? Itu sama dengan penjumlahan peluang AI seperti itu ya. Nah, jadi karena dia saling bebas, kalau saling bebas gak ada irisannya ya. Kalau nggak ada irisannya ya kita tinggal jumlah-jumlahkan aja ya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini ini dikurangi dengan PA irisan B karena di sini ada irisannya kan? Ya. Kalau di sini tidak ada irisannya, PA irisan B-nya nol kan? Ya kan? Kalau nol ya berarti PA gabung B itu sama dengan PA tambah B gitu aja. Jelas? Seperti itu ya. Lanjut. Oke, misalkan kita punya event seperti ini, ya.
Oke, di sini kita punya A1, A2 dan seterusnya sampai dengan AN. Ya, ini adalah kejadian-kejadian yang saling bebas, jadi nggak ada irisan. Ya, kejadian-kejadian yang saling bebas. Di sini A1 sampai dengan AN ini mempartisi habis ruang sampel S. Jadi ruang sampel S-nya itu dipartisi habis ya. Kalau misalkan kita punya himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan ya. Nah, terus A1-nya itu adalah 1, 2 gitu ya. A2-nya itu adalah 3, 4 ya. Dan A3-nya itu adalah 5, 6. Jadi ini memperhatasi habis. Semua yang ada di S, ini sama S ya, himpunan S gitu ya. Oke, semua yang ada di S ada di A gitu ya. Oke, jadi nggak ada yang ketinggalan ya. Semuanya ada gitu ya. Nah di sini, jadi di sini untuk sembarang kejadian B, jadi di sini ada yang diarsir nih, ada yang oval. Yang diarsir ini adalah kejadian B, ya. Yang mana kejadian B ini beririsan dengan setiap kejadian A gitu kan. Baik dengan A1 dia beririsan, dengan A2 juga beririsan gitu ya. Oke. A3 beririsan, A4 beririsan, A seterusnya beririsan sampai AN pun beririsan gitu ya. Oke. Nah, maka di sini maka berlaku B, si B ini, si yang irisan ini belum masuk ke peluang dulu ya. B ini sama dengan irisan S kan semuanya kalau S ya. Oke. Irisan S dengan B gitu kan? Pastilah ya. B itu adalah irisan S dengan B gitu ya. Nah, terus kita ketahui bahwa S itu adalah gabungan A1, A2 dan seterusnya sampai AN gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini si gabungan ini perannya itu hampir sama dengan tambah atau kurang lah dalam operasi matematik. Ya. Nah, terus si irisan ini perannya itu hampir sama dengan kali dalam operasi matematik ya. Oke, jadi kita bisa masukkan ke sini ke masing-masing. Jadi kita dapatkan A1 irisan B gabung dengan A2 irisan B gabung dengan A3 irisan B dan seterusnya sampai dengan ini jangan ada P dulu. AN irisan B. Jelas ya? Jelas sampai sini? Oke, nah ketika dapat seperti ini kita masukkan peluangnya. Jadi peluang itu ingat selalu diawali oleh himpunan, oleh set gitu ya. Kalau kita udah bisa mendefinisikan setnya atau himpunannya, kita bisa definisikan peluangnya gitu ya. Oke, kita sudah punya definisi himpunannya. Jadi di sini B sama dengan A1 irisan B gabung dan seterusnya gitu ya. Oke, nah jadi di sini kita maka peluang B adalah peluang A1 irisan B tambah peluang A2 irisan B dan seterusnya sampai dengan peluang AN irisan B. Oke. Dan maka karena di sini tambah, maka kita bisa notasikan seperti ini ya. Peluang B adalah penjumlahan dari yang mana I-nya itu dari 1 sampai N gitu ya. Untuk P B irisan AI seperti itu. Oke, sampai sini gampang ya. Oke, jelas ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, jadi tadi tentang kejadian dan peluang, bagaimana suatu kejadian itu bisa mendefinisikan nilai peluang, jelas ya. Oke. Nah, nanti ya yang ini, yang peluang B ini kita akan gunakan untuk untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya ya. Nanti datang lagi ya. Kita simpan dulu. Sekarang kita akan lihat apa itu peubah acak atau variabel random. Ya, oke kita. Nah jadi dalam dalam teori peluang kita sudah mendefinisikan dua jenis peubah acak, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu ya. Nah, peubah dan acak diskrit di sini saya singkat dengan VRD. VRD itu maksudnya variabel random discrete ya. Oke. Nanti kalau ada VRK berarti variabel random kontinu ya.
Oke. Nah, jika X adalah variabel random discrete atau variabel acak discrete ya X-nya. Maka kalau discrete pasti namanya bukan PDF tapi PMF ya. Maka probability mass function ya dituliskan dengan peluang X, peluang variabel X-nya itu bernilai XI gitu ya. Oke. Untuk setiap yang didapatkannya adalah XI itu adalah bilangan rasional ya dari X dari apa yang ada di variabel X gitu ya. Oke. I sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai N gitu ya. Oke. Jadi di sini nanti datanya kan ada sebanyak N gitu ya. Jadi ada data ke-1, data kedua, berarti ada X1, X2, X3 gitu kan. Sampai dengan XN, X kecilnya ya. Nanti X1 mungkin nilainya 5, X2 mungkin nilainya 3, X3 mungkin nilainya 5 lagi gitu kan ya. Bisa macam-macam ya. Oke. Di mana di sini peluang. Nah, ini probability mass function-nya atau PMF-nya ya memenuhi ya memenuhi ketentuan sebagai berikut bahwa probability mass function atau PMF itu bernilai 0 atau positif ya. Pertama dia itu bilangan real yang bernilai 0 atau positif. Oke. Kedua, jumlah keseluruhan ya, jumlah keseluruhan dari nilai-nilai PMF-nya itu akan sama dengan 1 seperti itu ya. Jadi definisi peluang itu bukan bukan nilainya berisi dia itu bernilai 0 sampai 1 bukan ya. Tapi definisi peluang itu adalah peluangnya itu positif 0 atau lebih gitu ya. Oke. Dan penjumlahan keseluruhan peluang kejadiannya adalah 1. Ya, seperti itu. Ya pastilah karena ada impact ini, karena ada apa poin 2 ini, jadi ya dia nggak akan lebih dari 1 nilainya. Jelas ya? Oke. Nah, terus jika X adalah variabel random, ya, ini berlaku untuk discrete ataupun continue ya, atau campuran. Maka cumulative distribution function, jadi cumulative distribution function-nya dituliskan seperti ini, oke? Nah, jadi kalau tadi PMF adalah peluang untuk X sama dengan XI, ya. Kalau cumulative distribution function, namanya juga kumulatif ya. Jadi penjumlahan di sana ya, oke? Jadi kumulatifnya ya adalah peluang di mana X itu lebih kecil sama dengan XI. Ingat, ya, cumulative distribution function itu adalah peluang di mana X-nya lebih kecil daripada XI. Ya, kalau misalkan kita punya dadu misalkan ya, di dadu itu misalkan di sini yang munculnya ya X untuk nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 peluangnya ya, peluang XI-nya di sini kalau X untuk ini untuk yang I-nya ya. Oke. Nah, di sini untuk peluang keluar 1 berapa? 1/6. Yang 2 juga 1/6, ini juga 1/6. Oke, yang keempat juga 1/6, ini juga 1/6. Dan yang ke-6 juga 1/6 gitu kan? Ya. Nah, sekarang kalau peluang X untuk kejadian ini ya, untuk kejadian dadu ya, X sama dengan 3, itu sama dengan berapa? Peluang X-nya didapatkan 3, berapa? 1/6. PMF-nya adalah 1/6 ya. Ini PMF ya, atau kita tulis dengan P X XI gitu ya. Oke, XI-nya 3, berarti di sini 3. Gitu kan? Ya, oke. Tapi sekarang CDF-nya ya, F besar ya. F besar terus di sininya 3 ya. Akan menjadi sama dengan peluang X di sininya sama dengan bukan? Lebih kecil sama dengan gitu kan? Ya. Dari 3 sama dengan berapa? 3/6. Oke, jelas ya?
3/6 itu berarti lebih kecil dari 3T. Ini, dan ini kan? Ya kan? Jadi dijumlahkan ini. Jelas bedanya? Oke, ya, good. Ya. Nah, jadi di sini si CDF ini atau cumulative distribution function ini, ya, di sini memenuhi dia itu berada di antara 0 dan 1 kalau CDF, ya. Oke. Jadi sampai F6 misalkan. F6 itu sama dengan berapa? Langsung aja. 1 gitu ya. Nggak mungkin lebih dari 1. Ya kan? Jadi F untuk CDF untuk nilai maksimum itu sama dengan 1. Ya. Jadi nggak mungkin lebih. Dan CDF untuk tidak ada X yang tidak ada itu 0 gitu kan. Ya, oke. Makanya di sini CDF untuk CDF itu berada di antara 0 dan 1. Jelas ya? Oke. Yang kedua, limit fx yang mana x yang yang tadi x yang menuju maksimum itu adalah 1, ya. Oke. Nah, terus limit, jadi kalau misalkan kita punya probability density function seperti ini, ya. Nah, ini adalah nilai maksimumnya gitu ya. Nah, apa? Selangkah aja sebelah sini sebelah maksimum gitu ya. Itu adalah nilainya 1. Dan kalau misalkan ini nilai A, di sini nilai minimumnya gitu ya. Oke. Sedikit aja geser ke A dikit gitu ya. Itu adalah 0. Gitu ya. Jelas ya? Seperti itu. Ini maksud dari poin kedua, ya. Maksud dari poin ketiga. Fx fungsi tidak turun. Dia itu nggak mungkin turun. Namanya juga kumulatif. Mau turun gimana? Ya. Oke. Jadi dia fungsi tidak turun, jadi dia bisa seperti ini, bisa datar seperti ini, terus nanti ini yang diskrit ya. Yang diskrit ini kosong, biasanya ini isi. Nah, datar lagi gitu ya. Ini kosong, ini isi, datar lagi seperti itu ya. Dia bisa datar tapi nggak bisa nggak turun. Oke, naik bisa tapi nggak turun. Oke, seperti itu. Jadi di sini fx adalah fungsi yang tidak turun. Ya, ingat fungsi yang tidak turun, suatu fungsi itu tidak turun jika turunan dari fungsi itu nol atau positif. Ya, oke. Kalau nol itu berarti kan diem, ya. Suatu fungsi kalau misalkan dia datar gitu ya berarti nol, ya, turunan pertamanya. Oke. Nah, kalau dia itu gini, naik gini, berarti dia positif. Ya, tergantung ya. Kecuramannya berapa, berarti nanti hasil positifnya lebih gede gitu ya. Oke. Nah, kalau dia turun, berarti turunan pertamanya negatif. Makanya di sini turunan pertama karena dia fungsi tidak turun, turunan pertama dari fx itu adalah nol atau positif. Jelas ya? Oke. Nah, hal-hal seperti ini kalian harus ngeh ya. Karena hal-hal seperti ini adalah bagian dari yang namanya statistik cukup atau uh, statistik perlu, gitu ya. Oke. Oke, ya. Nah, terus selanjutnya fx adalah kontinu kanan. Ya, maksudnya kontinu kanan kalau misalkan kita di sini punya nilai C gitu ya. Oke. Nah, nilai C maka ambilnya itu kalau misalkan ini bingung, kalau ini nilainya misalkan yang ini setengah, yang ini adalah eh, apa? eh 3/4 gitu ya. Nah, pas di nilai C ini apakah dia itu setengah atau 3/4? Dia ambilnya itu yang kanannya. Yang kanannya berapa? 3/4, bukan setengah. Ngerti kan? Ya. Oke, makanya biasanya ditulisnya itu adalah ya seperti ini, pas di sininya kosong, di sini penuh gitu ya, di sini kosong, di sini penuh. Oke, nah kalau misalkan kita ada di sini nih C-nya ya, pas di sini ya sebelah kanannya ini sama kirinya sama aja nggak masalah itu. Oke, pas gitu ya. Tapi ketika kita bingung pas C-nya itu pas di sini, pas antara dua garis seperti ini gitu ya, dan ini ada titik C-nya ada di sini gitu ya. Lihat yang kanan. Oke, ngerti kan? Ya, lihat yang kanannya. Yang kanannya adalah nilainya berapa? Berarti nilainya kalau misalkan ini tadi setengah,
yang ini 3/4, maka C-nya itu adalah peluangnya 3/4. Gitu ya. Oke. Nah, makanya biasanya kita menuliskannya juga dengan yang ininya bolong, yang ininya penuh gitu ya. Biasa ngerti. Jelas? Oke. Jika X adalah variabel, jadi ini empat hal ini adalah properti dari fungsi distribusi kumulatif ya, atau CDF. Oke. Jika X adalah variabel random discrete, maka CDF-nya adalah seperti ini. Ya, CDF-nya adalah penjumlahan ya dari semua nilai peluang untuk X indeks J. Ya, oke. Jadi di sini kalau misalkan ya tadi lah yang ini ya, yang ini kan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 3/6 gitu kan? Karena ini diskrit, gitu ya. Oke, diskrit itu mudah ya. Kita tinggal jumlahkan aja berapa peluang untuk nilai X ya kurang dari untuk nilai X yang sama dengan I atau kurang gitu kan ya. Oke. Nah, tapi kalau dia itu continue ya beda lagi nanti ya untuk continue ya. Oke. Nah, sekarang kaitan antara suatu peluang eh, antara peluang suatu event dengan CDF pada variabel random discrete adalah sebagai berikut. Oke. CDF untuk variabel random discrete itu banyak variannya, ya, lebih banyak daripada untuk variabel random continue, ya. Jadi kalau variabel random continue nanti lebih justru sedikit gitu ya. Oke, nanti kita bisa lihat ya. Di sini XA tinggi loncatan pada grafik fx di X sama dengan A ya, memperlihatkan tinggi loncatan dari grafik. Oke, maksudnya apa? Kalau misalkan kita punya dadu tadi ya, oke, di sini untuk nilai 1 ya, untuk nilai 2, untuk nilai 3 misalkan gitu ya. Oke. Untuk nilai 1/6 ya, gitu kan? Ya. Sorry, bukan gini. Jadi untuk nilai 1 di sini kosong, nah di sini mulai ya. Oke. Oke. Untuk nilai 1 itu adalah 1/6. Gitu ya. Oke. Untuk nilai 2 di sini kosong, di sini isi gitu ya. Itu adalah 2/6 gitu kan. Ya. Untuk nilai 3 adalah 3/6 gitu kan. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya peluang X sama dengan A, itu adalah peluang 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 X sama dengan 3 itu kan berapa tadi? 1/6, 1/6 itu nilai 1/6 itu menyatakan loncatan dari sini ke sini, betul kan? Ya kan, seperti itulah maksudnya. Ya, jadi loncatan yang A ini adalah loncatan dari sini ke sini, gitu ya. Oke, jadi di sini peluang X sama dengan A itu merupakan tinggi loncatan dari grafik fx ya, dari grafik efek, grafik fungsi kumulatif. Jelas ya? Oke. Nah, lanjut selanjutnya peluang A itu lebih kecil dari X. Oke, peluang A itu lebih kecil dari X. Ingat, definisinya adalah FA itu sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan A gitu kan? Ya kan? Maka 1/FA sama dengan peluang apa? X lebih besar dari gitu kan? Ya, sama kan sama yang ini kan? Dan pada ini mah A-nya di kanan, kalau yang ini mah A-nya di kiri, benar nggak? Ya, gampang ya? Oke, kalau paham gampang. Kalau nggak paham tanyain. Ya, oke. Kalau nggak paham kesananya pusing nanti ya. Oke, jadi harus paham ya. Oke. Nah, sekarang
Ini X-nya masih lebih besar dari A, tapi di sini ada sama dengannya. Ya mudah tuh. X lebih besar dari A aja tambahin dengan peluang A kan? Ya kan? Jadi ini adalah 1 - FA tambah peluang. Oke. Kalau ini definisi awal, oke. Selanjutnya Anda ya gampang lah, mudah ya. Ini misalkan, oh ininya sama dengannya hilang kan? Kalau sama dengannya hilang, kita kurangi gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan di sini dia itu adalah oke, kalau misalkan kita punya seperti itu, berarti di sini kalau misalkan ini normal ya, PDF normal ya. Oke. Jadi di sini yang kita cari adalah dari A sampai B gitu kan? Oke. Nah, sedangkan kalau CDF, sorry, CDF untuk B itu dari B ke kiri habis kan, dari B sampai 0 kan? Ya kan? Tapi yang dicari adalah CDF untuk dari di antara A dan B kan? Jadi dari B ke kiri sampai dikurangi dengan dari A ke kiri kan? Ya kan? Nah, ini jadi FB sorry, yang ini FB dikurangi dengan jelas ya? Oke. Nah, jadi di sini ini kalau misalkan FB dikurangi FA, ingat A-nya karena di sini di titik ini ikut A-nya kan? Ya. Karena FA-nya itu FA itu sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan A. Ini A-nya keajakin nih. Ya. Oke. Jadi di sini A-nya nggak diajakin. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita di sini ya selebihnya di sini ada sama dengan di sininya ingin nggak ada sama dengan B-nya berarti dikurangi dengan B gitu kan ya. Oke. Ini asalnya tidak sama dengan A, di sini ingin ada sama dengan A-nya gitu kan ya. Oke. Ditambah dengan peluang A gitu kan. Ya. Nah, terus di sini ada sama dengan A-nya tapi B-nya itu tidak ada sama dengannya, tambah A dikurangi P. Jelas ya, gampang ya? Ya. Nah, jadi di sini sekarang variabel random apa? Continue. Variabel random continue kita sebut dengan probability density function. Ya, oke. Jadi bukan massa, tapi densitas. Kalau misalkan untuk discrete kita memang menyebutnya itu tidak kepadatan, tapi massa. Tapi kalau untuk continue kita sebutnya kepadatan. Ya, kalau misalkan banyaknya orang di suatu tempat, ya, banyaknya orang di suatu tempat disebut dengan massa. Banyaknya, diskrit kan, ya. Misalkan massa telah menduduki gedung DPR, misalnya gitu kan. Jadi itu menunjukkan banyaknya orang. Oke. Nah, tapi kalau banyaknya orang di suatu tempat yang bersifat diskrit, yaitu banyaknya orang dibagi per kilometer persegi gitu kan, ya kan, kita sebut dengan kepadatan penduduk kan, ya kan, itu sifatnya continue gitu ya. Oke. Jadi memang memang massa itu adalah massa kepadatan juga gitu ya, tapi untuk yang diskrit kita sebut massa gitu ya. Oke. Nah, kepadatan ya massa juga gitu ya, banyaknya orang di suatu tempat juga, tapi itu dibagi dengan square dari tempatnya gitu kan, maka itu continue. Jadi sebenarnya sama-sama aja, cuman karena dia diskrit disebut massa, gitu kan? Karena dia continue maka disebutnya adalah density atau kepadatan. Jelas ya? Oke. Nah, jadi di sini uh, probability density function ya atau fungsi kepadatan peluangnya ya adalah kita biasanya sama aja itunya definisinya adalah peluang X sama dengan X kecil gitu ya. Oke. Peluang X untuk suatu nilai tertentu ya. Menuliskannya kalau tadi kita menggunakan P, kalau kita sekarang menggunakan F. Ya. Kalau tadi pakai P, kalau sekarang pakai F. Gitu aja ya pembedanya ya. Tapi ini walaupun ya karena sering kita menggunakan seperti ini ya usahakan kalau Anda bisa pakai F untuk probability density function ya pakai F. Kecuali kalau dalam penulisan Anda F-nya udah dipakai untuk versi yang lain gitu ya. Oke, Anda rubah untuk probability density function ini jadi G ya, GX itu nggak apa-apa. Ya, oke. Tapi kalau selama Anda bisa menggunakan F ya pakai F ya. Di sini sama seperti tadi
fx juga atau PDF dari x itu adalah bernilai 0 atau positif, sama seperti tadi ya konsepnya. Dan keseluruhan dari fx itu sama dengan 1. Ingat di sini kalau tadi jumlah ya, sigma ya. Oke. Karena dia itu diskrit ya. Oke. Nah, tapi kalau continue, namanya juga continue ya. Kalau misalkan kita seperti ini, ya, maka nilai peluangnya, Anda pasti sudah belajar di sebelumnya, nilai peluangnya adalah luasan yang ada di bawah kurva ini, gitu kan? Ya kan? Nah, karena luasan yang ada di kurva ini, berarti di sini untuk menghitung luasan di bawah kurva, kita hitung menggunakan yang namanya integral. Jelas ya? Oke. Jadi kalau misalkan kita mau sampai setengahnya nih, berarti di sini kalau misalkan ini normal itu biasa di sini 0. Jadi ini dari minus hingga sampai dengan 0 gitu kan? Ya. Yang mana fx-nya itu adalah fx untuk distribusi normal. Ya sih. Maka luasannya berapa? Oke. Nah, luasan keseluruhan dari minus hingga sampai hingga adalah 1. Jelas? Oke, jadi untuk continue, kalau tadi discrete menggunakan sigma, untuk continue menggunakan integral. Dampaknya fx atau sorry CDF-nya atau cumulative distribution function-nya adalah dari minus hingga sampai x gitu dengan menggunakan integral juga. Kalau tadi kan pakai sigma ya, kalau sekarang pakai integral juga. Oke, kalau integral pasti di sininya ada. Kalau dia itu fungsi dari t, jadi dt gitu ya. Oke, jelas ya. Oke, nah terus sehingga di sini juga karena dia itu adalah integralnya, kebalikan dari integral adalah turunan. Berarti di sini turunan dari CDF-nya adalah PDF. Jelas ya? Oke, oke. Sebelum ke sini, apa yang menjadi pembeda di suatu event tertentu untuk nilai probability untuk nilai kumulatif distribusi functionnya untuk yang continue ya. Oke. Kalau yang continue nih, kalau continue ya. Oke. Untuk nilai px tertentu, misalkan untuk x tertentu di sini adalah 0,5. Ini bentuknya garis. Ada nggak nilainya? Ada nggak luasan? Hah? Kecil bangetnya seberapa kecil? Mendekati 0 ya. Tapi mendekati 0 juga bisa 0,01 gitu kan ya. Jadi peluangnya itu kita nggak itu, ngerti nggak ya. Peluang untuk satu titik dalam apa dalam variabel random discrete continue gitu ya, dalam variabel random continue untuk px sama dengan x kecil kita nggak itu ya. Biasanya kita menghitung kalau misalkan untuk 0,5 ya di antara 0,4 sampai 0,6, tapi itu bukan 0,5, itu antara itu gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan untuk yang ini biasanya jarang keluar karena nggak kita nggak bisa ngitungnya karena nggak ada luasannya karena satu bentuknya garis. Oke. Oke. Kalau seperti itu ya, maka peluang x sama dengan x besar sama dengan x kecil itu mendekati 0. Sepakat? Oke, kalau peluangnya itu mendekati 0, maka yang ini akan mendekati 0. Jelas kan? Peluang X sama dengan A akan mendekati 0. Ini untuk kasusnya continue ya. Ini akan mendekati 0 kan? Maka karena mendekati 0 di sini peluang A lebih kecil dari X itu sama aja dengan peluang A lebih kecil sama dengan X besar. Jelas? Hanya berlaku untuk yang continue. Oke, begitupun yang ini. Ini sama dengan 0. Maka peluang X lebih kecil sama dengan B itu sama aja dengan peluang X lebih kecil dari B. Jelas? Oke. Nah, sekarang
Kalau misalkan dia itu ya berarti ini nol, oke? Yang ini juga nol gitu kan? Kalau continue ini juga nol, ini juga nol, ya kan? Jadi empat hal ini kalau continue nilai peluangnya sama, jelas? Ya. Jadi ketika Anda misalkan ngitung kalau continue ngitung ini menggunakan ini benar, ngerti kan? Ya. Oke, tapi ketika discrete ngitung ini Anda menggunakan ini salah, beda, ya. Jelas? Oke, lanjut. Nah, oke. Sorry, ada pertanyaan dulu. Tadi yang jelas cuman Yaspi doang. Ada pertanyaan dulu, barangkali yang lain belum jelas. Ada nggak? Belum? Lanjut? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita sudah merefresh probability mass function, ya, probability density function, juga cumulative distribution function. Oke, sekarang kita masuk ke moment dan expected value. Oke, di sini expected value. Oke. Di sini jika X adalah variabel random discrete ya, atau VRD di sini apa? VRD gitu ya. Maka momen ke M didefinisikan, momen ke M diberikan oleh seperti ini. Ekspektasi ya, ekspektasi X pangkat M itu sama dengan ini untuk diskrit ya, sigma karena J-nya itu dari 1 sampai I, di sini untuk X, J ya. Di sini juga pangkat M lagi. Oke. Jadi kalau misalkan di sini mudah. Di sini adalah ekspektasi X pangkat 3, maka di sini masuknya adalah X pangkat 3 dikali dengan peluang mass function-nya. Ya. Probability mass function-nya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di sini pangkat 2, maka di sini ada sigma J dari 1 sampai dengan I untuk X, J pangkat 3. Oke, seperti itu ya. Pokoknya apa yang ada di dalam kurung ekspektasi ini, kita masukkan aja ke sini. Jelas? Ya, oke. Nah, sekarang, jadi ini kenapa sih seperti itu? Karena yang ada di sini itu akan menjadi suatu nilai, dan nilai peluang ini adalah pembobotnya. Oke, nilai peluang itu adalah pembobotnya. Nah, sekarang kalau misalkan jika X adalah variabel random continue, karena continue, tadi kalau diskrit kita pakainya sigma karena tinggal menjumlah-jumlahkan untuk untuk kejadian tertentu gitu kan, ya. Nah, tapi kalau continue karena bentuknya itu bentuk continue, maka dan yang kita hitung adalah peluang di bawah kurva tadi, ya, maka menggunakan integral. Selebihnya itu sama, ya. Nilai yang diekspektasikan dikali dengan kalau ini probability density function. Karena ada integral kita tambahkan dt. Jelas? Oke, ya. Di sini momen pertama atau M-nya itu 1, ya. Berarti ekspektasi X biasanya kita sebut dengan nilai rata-rata. Oke, momen pertama biasanya kita sebut dengan nilai rata-rata atau nilai harapan atau expected value. Dari X yang ditulis dengan biasanya MX ditulisnya M seperti ini atau mu X. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk rata-rata ya. Momen pusat ke M dari X didefinisikan sebagai momen ke M. Jadi berapa pangkatnya itu adalah nilai momennya ya. Momen ketiga berarti X pangkat 3. Momen keempat berarti X pangkat 4 gitu ya. Oke, dari variabel acak. Oke, momen sekarang kalau tadi momen aja. Sekarang momen pusat. Ada nilai pusat. Kata kalau ada nilai pusatnya, maka datanya itu dikurangi dengan nilai pusatnya. Representasi nilai pusat dari data adalah nilai rata-rata. Betul nggak? Ya, representasi pusat dari data adalah nilai rata. Betul?
Ya, oke. Berarti di sini si X-nya kita kurangi dengan nilai rata-ratanya. Jelas? Ya, karena di sini yang kita cari momen pusat. Ya, ada pusatnya, ada tulisan. Ya, ketika datanya dikurangi dengan rata-ratanya, ya, maka X dikurangi dengan mu X untuk X mu X terdefinisi, ya, oke. Momen pusat pertamanya adalah 0. Kenapa momen pusat pertamanya adalah 0? Karena yang kita cari adalah ekspektasi X dikurangi dengan mu, X dikurangi dengan rata-ratanya. Kan yang kita cari data yang dipusatkan, ya. Nah, maka di sini X dikurangi dengan mu, itu adalah, mu ini adalah nilai konstan, ya. Kalau kita punya apa, nilainya 5 semua, maka ekspektasinya adalah 5 lah, dan nilainya juga 5 semua, ya, rata-rata. Jadi ya, kalau suatu ekspektasi dari suatu nilai konstan bukan variabel acak kan, namanya juga nilai konstan, itu adalah nilai konstan itu sendiri. Jelas? Ya, oke. Berarti di sini ada yang variabel acaknya X kan, jadi di sini ada ekspektasi X dikurangi dengan nilai konstan tadi. Jelas? Ya, itu sama dengan ekspektasi X tadi kita definisikan sebagai mu X juga kan? Ya, berarti mu X dikurangi dengan mu X sama dengan 0. Maka di sini momen pusat pertama adalah 0. Ya, ingat, momen pertama beda dengan momen pusat pertama. Ya, oke. Momen pertama adalah ekspektasi X dari data X. Ya, oke. Nah, kalau momen pusat pertama itu adalah ekspektasi X, ekspektasi dari data X dikurangi dengan rata-ratanya. Oke, seperti itu. Lanjut, momen pusat kedua disebut dengan varian. Oke, momen pusat pertama tadi 0, momen pusat kedua kita sebut dengan varian. Oke, nah makanya varian itu adalah ekspektasi kuadrat, ya, tapi dari data yang dipusatkan, ya, bukan dari X saja. Ya, varian itu bukan ekspektasi X yang dikuadratkan, bukan. Tapi nilai varian itu harus kita pusatkan dulu, nanti baru kuadratkan. Ya, oke. Jadi di sini varian X adalah ekspektasi data yang dipusatkan yang dikuadratkan, gitu kan? Ya, oke. Nah, dari sini kita dapatkan ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Oke, karena mu-nya ya ekspektasi berapapun ya jadi mu gitu ya. Oke, mu-nya konstan. Nah, jadi seperti ini nanti ini akan lari ke hasilnya adalah ekspektasi X kuadrat, ya. Kalau mungkin di S1 pernah Anda dapatkan, ya. Di sininya dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, mungkin Anda lebih mengenal yang ini. Ya, oke. Seperti itu ya. Oke, nah dari sini ke sini ada ceritanya, tapi saya nggak akan ceritain di sini. Karena biasanya di S1 diceritakan berulang-ulang. Oke, kita lanjutkan. Jika X adalah variabel acak dan G adalah fungsi. Nah, sekarang si ininya adalah fungsi, si nilai X-nya. Ya, si nilai X-nya suatu fungsi. Ya, jadi ini nilai X-nya variabel acak juga. Gitu. Ya, variabel acak dari variabel acak gitu ya. Oke, di sini maka y sama dengan gx, oke, juga merupakan variabel acak. Oke, jika x adalah variabel acak diskrit, maka seperti ini ya. Ini sama aja sebenarnya ya, nggak usah pusing-pusing. Lihat di sininya gx, berarti di sini pun jadi gx, tapi x-nya itu asalnya di sini variabel, di sini jadi suatu nilainya gitu kan? Ya, oke. Untuk semua nilai x gitu ya, di sini j-nya dari 1 sampai dengan hingga, ya kan? Ya, ini juga sama ya. Ini untuk continue ya, sama aja. Saya nggak akan berlama-lama di sini. Ya, oke. Jadi nanti kalau x yang merupakan suatu fungsi, ya, x yang merupakan suatu fungsi, Anda bisa menghitungnya dengan seperti ini. Ya, fungsi kali fungsi, nggak apa-apa. Maksudnya seperti itu ya. Oke, oke. Kita lanjutkan. Peluang untuk dua variabel acak. Nah, fungsi distribusi bersama. Ya, sekarang bersama. Kalau bersama yang irisan tadi kan, ya, oke.
peluang untuk dua variabel acak, misalkan kita punya X dan Y. Ya, kita punya dua variabel X dan Y. Dapat diperoleh berdasarkan CDF dari CDF bersama X dan Y yang didefinisikan sebagai berikut ya. Oke. Jadi CDF bersama itu kita definisikan sebagai berikut ya. Ini sebenarnya peluang X lebih kecil dari A dan Y lebih kecil dari B gitu ya. Tapi di sini irisan, tapi yang asalnya jadi di sini kita menuliskannya biasanya X lebih kecil daripada A irisan, Y lebih kecil daripada suatu nilai B gitu ya. Oke. Nah, tapi penulisannya kita bisa ganti dengan koma gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Penulisannya kita bisa ganti dengan koma. Nah, di sini ya uh, kalau misalkan kita punya peluang gabungan gitu ya. Hari ini masih yang continue ya. Gini ya. Kita punya misalkan di sini laki-laki perempuan gitu ya. Dan ini adalah jenis mobil yang disukai, misalkan SUV ya atau lainnya. Oke, SUV atau lainnya ya. Oke. Nah, kita bisa menghitung nilai peluang di sini ya. Ini adalah ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y gitu kan? Ya, oke. Nah, di sini laki-laki yang suka SUV misalkan ada 10 ya. Laki-laki yang suka lainnya misalkan ada 20 misalkan ya. Oke. Perempuan yang suka SUV misalkan cuman ada 2 misalkan ya. Perempuan yang suka lainnya ada 38. Oke. Ini jumlah keseluruhannya adalah 30 tambah 40 berapa? 70. Berarti di sini laki-laki yang suka SUV di sini proporsinya adalah 10/70. Oke. Nah, 10/70 itu adalah proporsinya. Biasanya nilai proporsinya ini ya dijadikan penaksir untuk nilai peluang. Oke. Jadi di sini peluang laki-laki menyukai SUV adalah 1/7. Jelas? Nah, jadi di sini laki-laki ini dari variabel X untuk nilai laki-laki dan ini adalah variabel Y untuk nilai mobil yang disukai untuk nilai SUV gitu kan? Ya, oke. Peluangnya adalah 1/7. Yes. Dan ini nilai peluang ini adalah nilai peluang bersama. Oke, lebih mudahnya kita memahami peluang bersama itu dari tabel kontingensi. Ya, oke. Sekarang peluang marginal untuk L. Peluang marginal untuk laki-laki adalah 3/7. Hanya untuk peluang peluang X sama dengan L gitu kan? Sama dengan berapa? 3/7. Sekarang peluang Y sama dengan lainnya adalah 20 tambah 38 gitu kan. Setelah ditambahkan bagi 7 itu adalah peluang marginal. Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu apa itu peluang marginal, bisa tahu apa itu peluang bersama. Nah, begitupun yang ini ya. Oke. Nah, jadi di sini ya kita definisikan adalah ini peluang dari CDF ya. Kita tulis seperti ini. Di sini untuk mendapatkan peluang marginalnya, maka di sini adalah CDF A-nya, CDF untuk A-nya gitu ya. Ini adalah CDF bersama di mana B-nya itu menuju tak hingga. B-nya itu ikut semua. Ini juga kan tadi yang bersamanya ya. Ini tambah ini kan ya. Jadi di sini Y-nya kan ikut semua. Semuanya dilibatkan kan? Ya. Jadi di sini yang Y-nya itu jadi B-nya jadi tak hingga. Jadi Y-nya itu diambil semua. Jelas kan? Ya, oke. Nah, begitupun untuk yang peluang Y lebih kecil sama dengan B, ini peluang marginalnya. Ya, tadi yang lainnya kan kita untuk X-nya kita lihat semuanya, dijumlahkan semuanya kan? Ya, oke. Jadi di sini adalah Fx
A-nya jadi tak hingga gitu ya untuk B seperti itu. Jelas? Ya, oke. Nah, sifat-sifat lainnya adalah sebagai berikut ya. Ini jika kita mau menghitung peluang X lebih besar dari A dan Y lebih besar dari B adalah 1 dikurangi fxa dikurangi fxb ditambah dengan peluang bersamanya. Ini kalian pelajari sendiri ya. Oke. Yang ini juga kalian pelajari sendiri di mana X-nya itu di antara A1 dan A2 dan Y-nya itu di antara dia B1 dan B2. Mudah kok ya. Oke. Nanti ada diulik lah ya. Oke. Karena bahannya masih banyak ya. Tapi saya jam 10 harus sudah selesai. Nah, lalu fungsi distribusi bersama untuk apa? Untuk CDF ya. Sorry, untuk PDF, untuk probability density function ya. Kita lambangkan seperti ini ya. Ini adalah probability density function ya atau fungsi densitas peluang untuk fungsi densitas peluang bersama X dan Y ya, X dan Y yang ini ya. Jika A adalah B, jika A dan B adalah himpunan bilangan real, maka ya, nah ini kan bersama untuk apa CDF ya, cumulative density function. Oke, jadi di sini untuk mendapatkan PDF-nya kita tinggal menintegralkannya. Konsepnya sama dengan yang tadi ya. Oke, dari CDF ke PDF ya diintegralkan dari PDF dari PDF ke CDF, PDF-nya diintegralkan gitu ya. Oke, dari CDF ke PDF, CDF-nya diturunkan. Oke, jadi di sini PDF-nya kita integralkan gitu kan, ya. Tapi karena di sini ada dua, ada X juga ada Y gitu ya, maka diintegralkannya dua kali. Oke, yang pertama integral terhadap X ya, makanya di sini dx dulu, jadi A ini adalah nilai untuk X gitu kan, ya kan? Lalu setelah kita mengintegralkan terhadap X, dilanjutkan dengan mengintegralkan terhadap Y. Seperti itu ya. Oke. Nah, maka kalau kita mengintegralkan dua kali akan mendapatkan CDF-nya. Ya, seperti apa ya? Oke. Nah, ini bentuk CDF-nya, ini penulisan yang sama ya, seperti tadi. Karena CDF itu adalah X lebih kecil sama dengan A, yang mana lebih kecil itu sampai dengan minus hingga gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini sama dengan, jadi penulisannya adalah minus hingga sampai dengan B, karena di sini yang Y-nya sampai dengan B gitu kan? Ya, oke. Sedangkan untuk yang X-nya sampai dengan A kan? Jadi di sini minus hingga sampai dengan A dari fungsi peluang, fungsi densitas peluang untuk fxy dx dy gitu. Jelas ya? Oke. Nah, jadi di sini FAB. Nah, sekarang kalau kita ya sehingga kalau yang kita punya adalah PDF-nya, untuk mendapatkan CDF-nya kita lakukan penurunan atau derivatif atau penurunan ya, diturunkan terhadap A pertama gitu ya, terus diturunkan terhadap B ya. Jadi bukan nanti A itu representasi dari X gitu ya, oke, dan B itu representasi dari Y, oke, seperti itu. Oke, jadi prinsipnya seperti itu. Interpretasi lain dari fungsi densitas peluang bersama adalah kalau misalkan dia itu, kalau tadi kan sampai tak hingga ya, oke. Nah, kalau misalkan dia itu dari A sampai A plus DA gitu ya, oke, maka di sini integralnya pun dari A sampai A plus DA gitu ya. Jelas? Ya. Kalau misalkan Y-nya itu dari B sampai dengan B plus DB, maka di sini pun gitu ya. Oke. Selebihnya adalah ini probability density function-nya dx dy. Oke. Karena tadi untuk peluang A itu berarti yang X-nya aja ya. Berarti yang Y-nya itu dari minus tahingga sampai tahingga, begitu kan? Ya, karena tadi dijumlahin semua kan? Ya. Maka untuk yang kumulatif pun seperti ini, itu ada integral A, dan untuk yang peluang A ini harusnya kebalik ya. Ini dy dulu terus dx ya. Oke. Nah, jadi yang ini adalah untuk dy ya, kita hitung dulu ya. Hitung dulu integral
integral dari min hingga sampai hingga untuk D. Ya, oke. Nanti sisanya yang akan kita punya adalah integral A untuk fx dx. Ini adalah peluang marginal A. Jelas? Ya, oke. Nah, jadi kalau misalkan peluang marginal X itu adalah integral dari minus hingga sampai hingga untuk dy gitu kan ya. Ya, integral diintegralkan terhadap y, sedangkan untuk fx kita tinggal integralkan aja ya terhadap untuk fy, y x-nya yang kita integralkan dari minus hingga sampai hingga. Nanti nilai x-nya hilang kan? Ya, nilai X-nya hilang. Jadi sisanya tinggal gitu. Sama yang ini juga ya. Nanti nilai Y-nya hilang, ya variabel Y-nya hilang. Nanti sisanya tinggal X. Nah, terus Nah, ada definisi yang disebut dengan definisi independen. Definisi independen itu suatu fungsi bersama. Dia itu akan independen jika fungsi bersamanya itu sama dengan perkalian dari fungsi marginal. Dari sini fungsi bersama FAB, berarti ini fungsi kumulatif bersamanya ya. Itu dikatakan independen jika dia itu perkalian antara FA dengan FB. Nah, jadi di sini kalau misalkan, nah ini untuk kumulatifnya, dan ini juga berlaku untuk yang CDF-nya seperti itu, maksudnya seperti itu ya. Kalau kita punya CDF-nya dan dia itu perkalian dari CDF bersamanya, dia perkalian dari CDF marginalnya, ya itu akan independen. Begitupun untuk PDF-nya, kalau misalkan kita punya fungsi PDF bersamanya yang merupakan perkalian dari PDF marginalnya, berarti itu representasi bahwa X dan Y itu saling independen. Kenapa jadi gini nanti kita akan lihat di bersyarat ya. Nah, karena kita punya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ini kan X dan Y aja dua ya. Kalau misalkan variabelnya ada sebanyak n ya, dan sebanyak n variabel itu saling independen ya, maka di sini adalah misalkan variabel n open, maka dituliskan seperti ini juga, maka di sini peluang X, sehingga di sini untuk fx-nya dicari berdasarkan ini bersamanya ya. Nah, ada nggak? Nggak ada. Jadi di sini kalau bersama seperti ini, maka di sini nggak ada ya. Masih ini penulisan yang sama aja, adalah f x1 gitu ya, dikali dengan f x2 gitu ya, dan seterusnya sampai dengan f x n gitu ya. Nah, ini juga berlaku ya. Jadi tidak hanya untuk yang dua maksud saya, gitu ya. Jadi fungsi bersamanya itu kalau sama dengan perkalian dari fungsi marginalnya, kalaupun dia variabelnya banyak, maka antar variabel itu saling independen. Ya, Nah, terus biasanya independensi ini kalau misalkan dengan hitungan ya, itu kita lihat berdasarkan ortogonalitasnya ya. Ortogonalitas antar variabel. Atau korelasi antar variabel ya. Kalau dia tidak berkorelasi ya berarti saling independen ya. Nah, terus ya kalau ini definisi dari fungsi CDF ke PDF-nya ya, sama aja. Tapi kalau di sini karena X-nya itu banyak, kalau tadi hanya dua kan integralnya cuma dua kan, ya. Tapi kalau dia ada sebanyak n, maka integralnya pun sebanyak n kali gitu ya. Seperti itu, jelas ya? Nah, sekarang masuk ke peluang bersyarat. Ya, misalkan terdapat dua kejadian A dan B, peluang A terjadi dengan syarat B terjadi ditentukan dengan seperti ini. Ditentukan dengan seperti ini.
peluang A terjadi dengan syarat B-nya itu terjadi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan A dan B saling bebas ya. Ini peluang misalkan berapa peluang Danti akan masuk kelas ini ya kalau Teresia nggak masuk kelas ini misalkan seperti itu ya karena Danti dan Teresia itu saling bergantung. Nah, berarti di sana kalau dia saling bergantung, Danti itu nggak akan masuk kelas ini kalau Teresia nggak masuk kelas ini, gitu kan? Ya. Begitu kan sebaliknya. Kalau Teresia masuk ke kelas ini, Danti akan masuk juga ke kelas ini, gitu kan? Karena ada saling bergantung. Yang lain misalkan biasanya mahasiswa itu ya selalu berasumsi bahwa kehadiran dosen dengan adanya mobil di parkiran itu saling bergantung. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ya kalau saling bergantung berarti ya peluang A akan berubah kalau B-nya B tertentu. Jelas? Ya kan? Tapi kalau dia tidak saling bergantung, ya, misalkan tadi peluang Danti datang masuk ke kelas ini nggak ada hubungannya kok dengan peluang Teresia masuk gitu ya. Maka peluang A bersyarat B akan sama dengan peluang nggak ada hubungannya loh dengan B. Jadi dia akan sama dengan peluang yang dicarikan peluang A ya. Jadi ini adalah peluang A saja. Oke, nggak ada hubungannya kan? Jadi di sini kalau misalkan dia itu saling bebas ya, dia itu saling bebas A dan B saling bebas ya. Di sini adalah peluang A sama dengan peluang A irisan B ya dibagi dengan peluang B. Itu akan sama aja dengan peluang gabungan antara A dan B, peluang bersama antara A dan B itu sama dengan peluang A kali peluang B. Nah, itu yang tadi. Kali dengan peluang B. Itu yang ini. Yang ini. Jelas? Ya, jadi kenapa independen terdefinisi seperti ini? Oke, kenapa independen terdefinisi seperti ini? Karena ya tadi, ya. Nah, sekarang kalau dia itu saling independen, oke, event A ini saling dependen, saling bergantung dengan event B ya. Berarti di sini peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang A, oke, di sini adalah irisan B dibagi dengan peluang B atau peluang A bersama B gitu ya. Peluang bersama A dan B dibagi dengan peluang ini apa? Marginal B gitu ya. Peluang marginal B. Misalkan A1 dan A2 sampai dengan AN adalah kejadian-kejadian yang saling bebas. Balik lagi ke yang paling atas kemarin tadi. Ya. A1 dan A2 A1 A2 sampai dengan AN itu adalah kejadian yang saling bebas mempartisi habis ruang sampel S untuk sebarang kejadian B maka berlaku ini yang tadi. Ini ya. Ini ya. Ini yang di awal kita dapatkan. Jelas ya. Ini yang di awal kita dapatkan, kita simpan dulu. Tadi kan saya minta simpan dulu, gitu kan? Ya, Nah, sekarang keluar lagi. Nah, berdasarkan definisi peluang bersyarat ini. Peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang AI. Sekarang kalau misalkan peluang B bersyarat A, I itu akan sama dengan peluang. Di sini apa? AI irisan B, benar nggak? A irisan B dengan B irisan AI sama nggak? Sama. Ya kan? A irisan B dengan B irisan A sama nggak? Sama. Berarti saya boleh nulis seperti ini kan? Boleh kan? Ya. Dibagi dengan yang jadi syaratnya apa? Kalau di sini yang jadi syaratnya apa? Maka peluangnya adalah pembaginya adalah kalau di sini peluangnya pembaginya adalah peluang pembaginya PAI, gitu kan? PAI ya. Nah, jadi di sini ya, karena seperti ini maka peluang bersama yang ini AI dengan B itu akan sama dengan
peluang AI kan ke sini kan, ya kan? Peluang AI, peluang marginal AI dikali dengan peluang B bersyarat AI. Jelas dapat ini jelas kan? Oke. Nah, sekarang kalau AI-nya itu I-nya 1, berarti kita dapat seperti ini. Betul nggak? Ya. I-nya 2, kita dapat seperti ini kan? Ya. Ya. Dan I-nya sama dengan N, jelas ya seperti ini kan? Ya. Nah, berarti kita punya nilai-nilai peluang bersamanya. Oke. Nah, di sini PB adalah penjumlahan dari mana? Kok malah ke bawah? PB adalah PB di sini adalah penjumlahan dari peluang bersama antara AI dengan B, gitu kan? Ya, maka di sini PAI irisan B-nya kita akan ganti dengan yang ini, boleh kan? Boleh, oke. Okay. Untuk yang pertama adalah PB sama dengan PAI dikali dengan peluang B bersyarat PA1 dikali dengan peluang B bersyarat A1. Jelas? Oke. Okay. Ya. Terus yang ini adalah A2 seperti ini dan seterusnya. Jelas sampai sini kan? Nah, sehingga peluang B nanti peluang B ya, peluang B itu adalah jumlah dari peluang A dikali dengan peluang B bersyarat A. Oke. Okay. Nah, ini disebut dengan peluang total. Ya, apa ya? Prinsip atau apa ya? Oke, ya. Perhitungan peluang total ini perhitungan peluang total disebutnya ya. Oke. Perhitungan peluang total ini akan kita gunakan ya hampir di setiap penurunan rumus proses stokastik. Oke. Jadi selama ini saya ngomong sekitar sejam setengah itu hanya untuk bisa Anda ngerti bahwa PB itu sama dengan ini. Ngerti nggak? Ya, oke. Ya, ya kalau dihafalin sih bisa, tapi saya nggak mau kalian cuma hafal. Oke. Tapi kalian hanya harus ngerti cerita itu. Ya, oke. Dan ini kita akan lihat nanti ya di akhir-akhir bahwa ini akan selalu digunakan ketika kita menghitung peluang suatu kejadian, peluang X, yang mana X-nya itu bergantung kepada parameter yang mana parameternya juga variabel variabel A. Ya, oke. Ini kita simpan dulu ya, nanti keluar lagi di akhir. Oke. Apa? Tokoh utamanya nanti keluarnya lagi di akhir ya. Figuran aja terus yang mainnya kayak sinetron ya. Oke. Nah, yang ini mungkin saya nggak akan terlalu detail ya. Ini refresh untuk distribusi-distribusi ya. Distribusi diskrit setidaknya kalian mengetahui 3 jenis distribusi diskrit ini, geometrik, binomial, dan Poisson gitu ya. Oke. Nah, kalau ini adalah jenis distribusi geometrik ya, kok rumusnya seperti ini? Mungkin kalau misalkan yang apa, yang fast track pernah belajar PTP dengan saya kan, ya, di situ ada ceritanya kenapa rumusnya seperti ini gitu ya, untuk yang geometri ya. Nah, terus dari rumus seperti ini nilai expected value-nya apa ekspektasi X-nya adalah 1/P ya kalau yang geometrik, dan variansnya adalah 1 min P dibagi dengan P kuadrat. Oke, saya nggak akan panjang lebar di sini ya. Yang ini juga kalian pelajari sendiri ya. Saya harap kalian sudah tahu, udah S2 masa belum tahu ya. Oke, di sini binomial bentuknya seperti ini, PMF-nya ya, apa expected value-nya seperti ini, dan variannya seperti ini ya. Oke. Lalu untuk yang Poisson, ceritanya kenapa rumusnya seperti ini itu saya hadirkan di PTP gitu ya. Oke. Nah, terus nanti nilai apa rata-ratanya seperti ini dan variannya seperti itu. Oke. Ini cuman refresh aja, tapi 3 distribusi diskrit ini akan sering keluar.
ya di apa di proses stokastik, ya. Apalagi yang binomial dan Poisson, wah itu biasanya langganan. Binomial lagi, Poisson lagi, binomial lagi, Poisson, Poisson lagi. Apa bedanya binomial sama Poisson? Cari di PTP ya. Oke, seperti itu. Nah, terus untuk yang kontinu biasanya tiga hal ini: uniform, normal, dan eksponensial. Ya, oke. Uniform Anda tahu seperti ini fungsi PDF-nya, ya. Oke. Dan ini adalah nilai rata-rata dan varian. Oke. Nah, jadi normal. Nah, yang paling banyak muncul itu adalah normal dan eksponensial, ya. Normal dan eksponensial. Nah, jadi di sini normal seperti ini rata-rata dan variannya, eksponensial seperti ini rata-rata dan varian. Oke, rata-rata dan varian. Oke, yang ini gak usah detail, ya. Oke, karena Anda S2, Anda seharusnya udah tahu gitu ya. Oke, kalau yang belum tahu cari di refresh saja, ya. Oke. Nah, terus misalkan di sini terdapat dua kejadian A dan B, oke, ini peluang bersyarat untuk kasus diskrit. Ini sama aja dengan yang tadi, ya, karena di sini adalah PB-nya itu menjadi penyebut, ya, ya, penyebut, ya, maka di sini PB-nya tidak boleh sama dengan nol, ya. Kalau PB-nya sama dengan nol, maka dia tidak undefined, ya. Oke, nah ini bentuk apa? Bentuk penulisan lainnya bisa seperti ini, ya. Oke, bentuk penulisan lainnya bisa seperti ini. Oke, ini cuman pengenalan penulisan aja, ya. Jadi yang lebih detailnya penulisannya seperti ini. Oke, yang mana event A itu adalah X, di mana X-nya itu bernilai X kecil gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini penulisan lainnya untuk lebih sederhananya, ya, untuk peluang X bersyarat Y, ya, peluang X bersyarat Y gitu ya. Ini sama aja. Nah, terus di sininya asalnya pakai apa? Irisan, biasa kita pakai koma gitu ya. Oke, jadi di sini adalah peluang untuk variabel X dan Y. Kalau ini hanya melambangkan variabel X dan Y aja, biasanya ini hilang juga gitu ya. Oke, jadi langsung peluang di sini X kecil, Y kecil, gitu ya. Dan ini adalah peluang marginal Y. Oke, ini tentang masalah variasi penulisan saja, ya. Oke, jadi Anda yang lebih ringkas dan lebih banyak penulisannya adalah seperti ini. Maksudnya sama seperti yang di atas tadi ya. Oke, dan ini adalah hukum peluang total, ya. Hukum peluang total itu yang tadi, ya. Yang tadi kan PB, ya. B-nya itu X. Kalau di sini ya, itu adalah sama dengan sigma gitu kan, ya. Tadi PA, di sini A-nya itu Y. Oke, dikali dengan peluang B bersyarat A gitu kan, ya. Yang tadi yang boga lalakon yang itu boga lalakon. Tokoh utama ya. Nah, ya. Tokoh utamanya yang tadi yang saya bilang sering kepake gitu ya. Nah, itu akan menjadi hukum peluang total, ya. Ini kan, ya. Jadi nggak usah nanya lagi ceritanya kok hukum peluang total kayak gini ya, ini yang tadi saya ceritain 1,5 jam, ya. Oke. Nah, jadi di sini adalah B-nya itu adalah X gitu kan, ya. Terus A-nya itu adalah Y yang ini kan, ya. Di sini kan. Oke. Dan peluang B bersyarat A-nya itu adalah peluang X bersyarat Y. Oke, kita akan pakai ini dengan contoh-contoh di bawah. Oke, karena di apa stokastik itu ingat kita akan mencari peluang X, ya, dengan kondisi T variabel acak. Berarti kan? Ya. Berarti di sini kita akan menemukan peluang mencari peluang X dengan syarat Y-nya gimana? Ya. Ini yang pemanasan dulu, misalnya pemanasan dulu ya. Oke. Nah, nanti mulai minggu depan baru kita masuk ke apa? Stokastiknya ya. Oke. Misalkan X berdistribusi binomial. Oke.
dengan parameter, kalau binomial parameternya ada dua, ya, P dan N. Kalau N itu biasanya dalam binomial itu apa sih? Bukan varian kan? Apa? Banyaknya percobaan, banyaknya trial, ya. Oke. Jadi berapa peluang kalau misalkan K-nya itu adalah peluang, berapa peluang defect dari 100 produk yang diproduksi. Oh, N itu adalah 100-nya itu gitu ya. Oke. Nah, yang namanya produksi itu kalau banyaknya produk rusak itu pastilah variabel acak kan, ya. Tapi dalam hal ini si N-nya juga variabel acak gitu, ya. Hari ini bisa produksi 100, besok itu bisa produksinya cuma 83, besoknya lagi produksinya bisa 130 gitu ya. Oke. Nah, jadi ya apa, atau mesin A produksinya 100, mesin B produksinya 90, mesin C produksinya 110 misalkan dan seterusnya gitu ya. Jadi banyaknya produksi itu atau N-nya itu bisa variabel acak. Kebayang kan? Ya, bisa variabel acak. Nah, yang mana si N ini juga berdistribusi binomial. Ya, si N ini berdistribusi binomial dengan parameternya Q dan M. Ya, dengan parameternya Q dan M. Oke, yang pertama ini adalah peluang untuk X ya. Oke, peluang untuk X katanya binomial, berarti X-nya itu sama dengan K di sini. Jelas ya? Oke, X-nya sama dengan K. Dia itu binomial, berarti seperti ini ya. N besarnya sama dengan N kecil ya. Oke. Nah, jadi di sini N kalau apa binomial berarti di sini kombinasi N K gitu kan? Ya. Dikali dengan peluang pangkat K gitu ya. Dikali dengan 1-P ini peluang sukses. Kalau ini peluang gagal, ini peluang sukses. Banyaknya peluang sukses gitu kan? Ya. Oke. Oke, ini untuk yang distribusi untuk yang X dan ini distribusi untuk yang N karena N-nya juga dia adalah variabel random ya, dan dia itu juga binomial, berarti bentuknya binomial seperti ini ya. Oke. Nah, terus parameternya Q dan M, Q dan M. Oke. Untuk nilai N besar itu adalah N kecil ini. Oke. Jadi kita dapatkan seperti ini. Jelas? Dapat yang ini? Jelas? Kalau nggak jelas tanyain, karena akan lebih kita gabungkan ini. Jelas ya? Oke, jelas ya. Ini adalah peluangnya untuk N, ya. Yang Q ini, ya. Dan M ini adalah banyaknya trial dari N, gitu. Ya. Oke. Jelas ya sampai sini ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Kita lanjutkan di sini dengan menggunakan hukum peluang total yang tadi, ya. Yang tadi, tokoh utamanya tadi, ya. Kita untuk mendapatkan peluang X sama dengan K, gitu kan? Ya. Itu adalah sigma N menuju tahing N sama dengan 0 sampai N sama dengan 0 sampai dengan M. Oke. Jadi sama seperti ini ya. Mana tadi? Tes jauh. Nah, di sini Y sama dengan 0 sampai dengan tahingga. Oke. Tapi N-nya kan nggak akan mungkin lebih dari M kan? Ya kan? Jadi di sini N-nya dari 0 sampai M. Oke, di sini oke, ini adalah peluang bersyaratnya dan ini adalah peluang N-nya. Yes? Oke, seperti itu. Nah, dari sini yang peluang bersyaratnya itu yang awal. Ini peluang X. Ya, ini adalah distribusi untuk X yang awal. Yang ini. Jelas ya? Oke. Bersyarat ini adalah PX bersyarat N. Mana? PX bersyarat N. Gitu kan? Ya. Maka ini kita masukkan ke sini. Oke. Terus ini adalah peluang untuk N-nya. Ya kan? Peluang untuk N-nya kita punya yang ini kan? Kita masukkan ke sini. Ya, kita punya seperti ini. Oke. Selanjutnya ya kita tinggal di sini yang dijumlahkan itu adalah N gitu kan? Ya. Yang tidak bergantung
dengan N kita pisahkan dulu ya ke kiri ya, supaya ngitungnya gampang, supaya ngitungnya nggak lama gitu ya. Oke, jadi di sini mu taksiran, apa? Mu faktorial ya. Mu faktorial itu kita kedepankan gitu ya, ke apa? Kedepankan ke sini ya, dapat jadi seperti ini. Terus mana lagi? K faktorial gitu kan? Oke. Terus ini masih ini n faktorial sama n faktorial ini boleh kan jadi satu ya? Boleh ya. Oke. Terus ini kalau ini ada n-nya udah tetap aja di depan sigma. Kalau ini juga ada n-nya tetap aja di depan sigma gitu ya. P pangkat K di sini nggak ada n-nya boleh dikedepanin. Gitu kan? Ya. Nah, terus di sini kita punya ini nih ya. Di sini punya 1 min Q pangkat M dibagi dengan 1 min Q pangkat ya kan? Karena di sini minus N. Jadi dia apa? Kebalikannya kan? Ya. Jadi ini T sama dengan ini gitu ya. Oke. 1 min Q pangkat M-nya kita kedepankan. Oke. 1/, ini pangkat N-nya ini masih ada. Nah, sekarang masih ada 1 min Q pangkat N gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita punya yang ini juga kan? Q pangkat N kan? Ya. Masukinlah ke sini boleh ya? Dikali 1 maksudnya ya. Jadi Q pangkat N kan? Ya kan? Jadi kita punya Q pangkat N, Q per 1 min Q pangkat N gini gitu, boleh kan? Boleh ya. Oke. Ini T akan sama dengan ya, ini sama dengan sorry ya ke bawah ya. Di sini adalah Q per 1 min Q pangkat M min K plus K. Benar nggak? Boleh ya? Oke. Jadi kalau seperti ini boleh dong jadi Q per 1 min Q ya pangkat N min K terus kali Q per 1 min Q pangkat K lah yang ininya. Kok loncat? Yang ininya kita ke depan nih. Ya kan? N pangkat min K-nya masih di sini. Jelas? Karena masih ada N. Oke? Udah, sampai sini, Pak. Sampai sini jelas? Oke? Sampai sini. Nah, sekarang kita punya ini ya, kita punya ini. Oke, kita punya ini. Di sini saya akan nah, di sini key-nya ini key pangkat K kan, ya. Terus P pangkat K ini akan jadi P key pangkat K. Oke, oke. Nah di sini ada 1 min key pangkat M gitu kan, ya. Ada 1 min Q pangkat minus K gitu kan, ya kan. Jadi 1 min Q M minus K, jelas? Oke, ya. Di sini mu faktorial, M faktorial, di sini K faktorial, di sini ada makhluk jadi-jadian. Oke. Nah, jadi makhluk jadi-jadian ini datang dari mana dan ini bagaimana ceritanya? Oke, dari sini ke sini. Sekarang saya terangin dulu, selanjutnya Anda ulik sendiri. Ya, oke. Nah, jadi gini. Ya. Makhluk jadi-jadian itu karena saya ingin masukin ini di sini. M min K faktorial. Oke. Nah, jadi asalnya kan di sini 1/n min K faktorial dikali dengan M min N faktorial gitu kan? Ya. Saya di sininya pengen ada M min K faktorial di sininya. Ya, oke. Nah, jadi di sininya saya harus bikin M min K faktorial juga dong, ya. Oke.
Jadi di sini saya tambahkan M min K faktorial. Oke. Terus yang ini juga diada-adain, tapi harus ada. Oke. Ngerti nggak? Ya. Pangkat berapapun, kalau nilainya 1, itu akan bernilai. Oke. Walaupun 1 pangkat minus 1, ya 1/1. Jadi 1 gitu ya. Oke. Pangkat 0, 1 juga. Ya. Jadi apapun yang ada di sini, kalau itu merupakan pangkat dari 1, nilainya 1. Sama seperti ini diadakan. Jadi saya mengenerate faktorial M min K, gitu kan? Itu dari angka 1 kan? Saya juga mengenerate ini dari angka 1. Boleh kan? Boleh. Boleh ya? Oke ya. Nah, pangkatnya diakur-akurkan lah ya. Oke. Nah, terus yang ini kan dari sini kan? Ya. Ini nih dari sini kali ini ya. Ini kan pangkatnya sama ya kan? Jadi Q kali 1 min P kan? Ya kan? Jadi Q kali 1 min P per 1 min Q. Gitu ya. Oke. Pak, kenapa nggak disatuin aja nulisnya di sini supaya gampang gitu ya. Ini yang ada di buku ya. Ini tambahan dari saya aja ya. Oke. Jadi di buku itu kadang-kadang loncat aja gitu. Oke. Nah, jadi ya Anda harus biasakan cari loncatannya itu ya. Oke. Nah, kita dapat seperti ini, jelas yang baris pertama kan, ya. Ini akan sama dengan, ingat ini. Ini adalah kombinasi dari M min K dengan N min K. Ya. Kombinasi M min K dengan N min K itu adalah M dikurangi dengan K faktorial, gitu kan. Dibagi dengan yang ini, yang bawah, N min K faktorial, ya. Dikali dengan yang atas dikurangi yang bawah, gitu kan. Ya, jadi di sini M min K dikurangi dengan N min K faktorial, betul? Ya kan? Jadi di sini ini adalah ini jadi negatif, ini jadi positif, langsung aja dilabrak ya, supaya saya nggak banyak nulis. Oke, ya. Nah, jadi ini min K, yang ini plus K, sisanya adalah M dikurangi dengan N. Jelas? Oke, berarti di sini M dikurangi N faktorial. Oke, ini adalah kombinasi dari ini. Setuju ya? Oke, ini masih tetap. Oke, masih tetap. Nah, sekarang ya, saya ingin N-nya itu jadi sama dengan 0. Oke, kalau N-nya sama dengan 0, berarti si N-nya kita dikurangi sama K. Betul nggak? Kalau si N yang bawah ini dikurangi sama K, M juga geser dong. Ya kan? Maka M pun akan dikurangi sama K. Jadi kita punya N min K sama dengan 0. Di sininya M min K. Jelas? Oke. Ini adalah hukum jumlah apa yang ada di kombinatorik ya. Jadi kalau Anda kuliah matematik bidang keahlian kombinatorik, Anda harus membuktikan ini. Bikin kayak gini. Oke. Penjumlahan K sama dengan dari 0, oke ya. Ini given lah ya. Ini kalau misalkan Anda bentar, saya pernah ini filenya di sini nih. Ya. Ini tenor lagi. Terkenal kok ya. Oke. Ada di sini top 10 summation formula. Oke. Jadi ini emang Emang ya. Nah, yang ini binomial teori ya. X sama dengan Y pangkat N itu sama dengan ini adalah fungsi binomial. Oke. Nah, kita akan banyak sering pakai ini ya. Oke. Untuk penurunan rumus ya. Di sini untuk mempermudah, di sini penjumlahan ini. Oh, berarti nanti kalau ada jumlah kita bisa jawabannya yang ini. Oke. Nah, terus oke. Oke, yang paling sering dipakai yang ini, exponential series. Ini kita kalau ngomong eksponensial. Oke, karena sesuai dengan ketentuan seperti ini,
K-nya itu di sini adalah N min K. Oke? Ya. Nah, terus di sini ini di sini K, oh berarti di sini juga harus N min K, benar kan? Ya kan? Ini N, ini juga harus N di sini, sama kan? Sama ya. Oke. Nah, terus di sini N dikurangi K. Oh, berarti harus ini dikurangi ini kan? M min K dikurangi ini. Nah, ini mah jadi-jadian teh. Kita bisa masukkan berapa aja pangkatnya untuk satu itu aman. Jelas ya? Oke. Nah, terus di sini ini pangkat Y kali Y pangkat K. Y ini kita ibaratkan sebagai Y ya, dan ini adalah K-nya. Benar kan? Oke, sesuai? Maka itu adalah X, ini X-nya kan? Ya kan? Maka ini adalah X ditambah ya pangkat N kan? Ini X-nya, ini Y-nya, dan ini adalah pangkat N. Jelas? Gitu. Ya. Oke, setelah dapat ini, maka ini adalah 1 ditambah Q kali 1 min P per 1 per min I pangkat M min K. Dapat seperti itu. Jelas? Oke, sekarang kita pecahkan dulu kita sederhanakan ini ya. 1 min Q per 1 min Q kan ini 1 ya. Oke. Satunya kita jadikan ditambah dengan Q dikurangi dengan QP gitu kan? Ya. Per 1 min Q gitu kan? Ya. Yang dalamnya aja dulu yang ini ya. Ini adalah 1 min Q ditambah dengan ini langsung aja ya, karena tambah ya, min QP ya, per 1 min, yang ini habis kan, berarti 1 dikurangi dengan 1 min QP, 1 min QP per, oke, pangkat berapa? M min K, oke, yang ini adalah 1, berarti yang ini adalah inverse dari 1 min Q pangkat yang ini adalah 1 min Q pangkat minus M min K, benar nggak? Ya kan? Kita punya yang plusnya nih. Ya kan? Ya kan? Jadi yang ini sama yang ini hilang. Jelas kan? Sisanya tinggal yang ini kan? Ya kan? Itu adalah 1 min P kali Q pangkat M min K. Jelas? Oke. Dan ini adalah bentuk apa? Binomial. Bentuk binomial. Parameternya apa? Asalnya P di sini adalah P kali Q, benar nggak? Ya. Dan N-nya sama dengan, maka X adalah distribusi binomial dengan parameter P, Q, dan N. Nah, itu nanti kerjanya akan banyak kayak gini. Ya, seperti itu. Ya. Oke, karena nanti T-nya itu adalah variabel acak juga gitu, berdistribusi juga. Ya. Oke, lanjut. Ya. Ini contoh lain, ini simpel. Ya, gampang ya. Anda kalau misalkan di apa ya? Dipahami kurang dari seperempat jam juga Anda pasti ngerti ya. Oke, tinggal dilihat aja bahwa kalau dia itu adalah distribusinya adalah Poisson ya. X berdistribusi binomial, binomial berarti kayak tadi ya. Dan N-nya berdistribusi Poisson. Jadi N-nya bukan binomial lagi, N-nya berdistribusi Poisson ya. Dengan rata-rata lambda, maka ceritanya kayak gini ya. Ini yang tadi, oke, dan ini untuk yang N-nya gitu kan? Ya, oke. Coba diratapi aja, dilihat aja ya. Lihat, yang ini nanti Pak, ini kok jadi gini gitu ya. Oke, nah itu adalah di sini. Pakai yang ini nih, exponential series. Oke, berdasarkan exponential series ini ya. Oke, Anda bisa dapatkan dari sini jadi gini. Oke. Nah, terus ya nanti kalau dapat seperti ini, maka ini adalah distribusi Poisson dengan rata-ratanya adalah lambda P. Oke. Seperti itu ceritanya ya. Oke.
Nah, sekarang yang ini ya. Misalkan X memiliki distribusi binomial negatif dengan parameter P ya dan N, di mana N-nya berdistribusi geometrik. Oke? Berarti di sini binomial negatif bentuknya seperti ini. Oke? Binomial dan apa? Geometrik bentuknya seperti ini. Oke? Nanti kita biasa ini kali ini. Oke? Dalam peluang ya. Nah, yang ini ya. Ini adalah binomial negatif ya. Dan yang ini adalah ya. Ini banyak dilewatnya, clue, sehingga dapat sini. Ya. Jadi Anda harus cari, ya. Nah, jadi di sini didapatkan seperti ini dan ini adalah distribusi geometri. Ya, yang mana sebenarnya K itu representasi dari N-1 gitu ya. Oke. Jadi sesuatu dikurangi dengan 1 itu sama dengan K gitu ya. Oke. Itu kalau misalkan K-nya N-1 dan ini adalah ini kita keluarkan ya. 1 per ini dari sini akan menjadi 1 per 1 min beta P ya. 1 per 1 min beta P, sorry. Di sini ada 1 min beta ya. Ini dikali dengan P ya. Terus dikali dengan 1 min P pangkat K, yang mana K-nya itu adalah N-1. Dan ini adalah geometri ya. Yang ada di depan ini adalah konstanta ya. Kalau dia distribusi geometrik, semua nilainya atau semua nilainya dikalikan dengan suatu konstanta, dia tetap distribusinya itu. Ya, apapun itu ya. Kalau misalkan X-nya itu adalah distribusi normal, tapi semua X kita kalikan dengan 1, ya tetap aja normal. Ya, oke. Jadi pengalih konstanta itu tidak mempengaruhi suatu distribusi gitu ya. Oke. Tidak merubah jenis distribusi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini akan berdistribusi sehingga X-nya akan distribusi geometri. Oke. Oke, ya. Nah, terus misalkan G adalah fungsi dengan ini sama aja dengan yang tadi ya. Tapi di sini X-nya itu merupakan suatu fungsi gitu ya. Ya ini tidak terlalu sulit lah ya. Oke. Karena X itu suatu fungsi, jadi di sini oke, kita dapatkan seperti ini ya. Ini dengan hukum peluang total ya. Kita dapatkan seperti ini. Jadi untuk mencari ekspektasi GX itu adalah ekspektasi dari ekspektasi GX bersyarat Y gitulah ya. Oke. Seperti itu. Nah, dengan ekspektasi GX bersyarat Y-nya adalah ini gitu. Ya. Oke. Ekspektasi GX bersyarat Y-nya adalah GX dikali dengan peluang bersyaratnya ya. Oke. Nah, jadi ingat di sini karena ini adalah ekspektasi bersyarat ya. Jadi di sini pengalinya adalah peluang bersyarat ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sifat-sifat nilai ekspektasi bersyarat. Ini Anda simpan aja kayak tensum tadi ya. 10 penjumlahan apa? Yang ini yang populer ini ya. Ini simpan aja gitu ya. Oke. Kalau mau Kopa itu bisa misalkan yang ini ekspektasi apa? Ini adalah V, ini adalah fungsi ya. Fungsi V X Y itu kok kesininya Y-nya bisa jadi Y kecil, bisa jadi asalnya di sini Y yang ini sama Y yang ini apa bedanya? Y yang di kiri, Y besar itu adalah variabel. Kalau di sini udah satu nilai, ya kan? Kenapa di sini Pak jadi satu nilai? Karena di sini Y-nya itu sama dengan Y kecil, karena udah didefinisikan, maka di sini pun akan terdefinisi sebagai Y kecil. Suatu nilai gitu ya. Itu cerita nomor 3 aja, yang lainnya Anda ngerti sendiri lah ya. Oke, diplototin aja, pasti ngerti ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sifat-sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini akan sering digunakan. Ya, oke. Jadi nanti untuk penurunan ini menggunakan sifat 6. Iya, semuanya ya. Tapi saya nggak nuntut kalian ngapalin. Ya, oke.
apa toh kalau misalkan kalian kerja nanti emang harus hafal, dah enggak juga ya. Boleh buka buku kan? Boleh. Asal buku yang dibawanya aja betul gitu ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Masalahnya buku yang dibawa aja lah apa gitu. Oke, oke. Jadi ini mah misalnya selama punya apa? Selama punya HP bisa googling lah yang gini-gini ya. Oke. Nah, jadi ya seperti ini kalau misalkan Anda mau mencari mencari jurnalnya, sorry, bukan jurnal, mencari pembuktiannya juga adalah banyak ya di Google gitu ya. Oke, nah di sini yang sering kita pakai yang ini, yang ketiga sama yang keempat gitu ya. Ini kalau empat itu kalau X dan Y saling bebas, ketika dia saling bebas, yang tadi ya, yang saya sampaikan, ya, maka dia itu adalah ekspektasi dari GX bersyarat Y adalah ekspektasi GX saja karena dia nggak bergantung terhadap Y gitu ya. Oke, simple. Oke, nah terus di sini ya ini masih pengulangan juga ya. Ini fungsi bersyarat untuk kasus campuran. Kasus campuran itu gimana? X-nya itu adalah kontinu, sedangkan N-nya itu adalah diskrit. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya mirip-mirip aja, mirip-mirip dengan yang di atas, yang diskrit aja atau yang kontinu aja, ya. Oke. Jadi di sini oke, ini adalah X dengan N gitu ya. Ini kontinu dengan ini adalah diskrit gitu ya. Oke. Ini adalah irisannya gitu kan, ya. Jadi apa? Peluang bersama ya, peluang bersama untuk X-nya lebih kecil sama dengan X dan N-nya sama dengan N ya. Tapi ingat, yang ini kontinu, yang ini diskrit. Kalau tadi kan kontinu ya kan? Yang awal kan diskrit ya. Kalau ini kontinu diskrit. Oke, campuran itu gitu ya. Ingat, yang jadi syaratnya adalah yang diskritnya kan? Yang N-nya kan yang jadi syaratnya kan? Ya. Jadi pembaginya adalah P N sama dengan N kecil ya. Oke, ini biasa, tidak boleh nol. Oke, maka kalau ini biasa ya, oke, gak masalah. Dan yang ini pun, maka di sini adalah fungsi X, yang mana X yaitu adalah kontinu. Jadi di sini adalah uh, probability density function, maka di sini adalah F, gitu kan? Ya, dan N-nya itu adalah diskrit, di sini P. Oke, jelas ya? Oke, jadi karena X-nya itu dari A sampai B, maka di sini integralnya dari A sampai B. Nanti pengali N-nya, ya itu sebagai pengalinya. Ya, oke. Ini sama seperti tadi ya, peluang total. Jadi peluang totalnya seperti ini ya. Oke, fungsi bersyarat untuk kontinu X ya dikali dengan fungsi N yang diskrit tadi. Ya, oke. Nah, terus oke, G adalah fungsi ekspektasi X. Oh, ini mah kalau misalkan X-nya itu berbentuk fungsi, ya tinggal masukin aja ke sini. Oke, ini mah sama dengan yang tadi ya. Oke, sama dengan yang tadi. Nah, jumlah acak ya. Oke. Nah, jadi di sini ya untuk jumlah acak ini, X itu merupakan penjumlahan dari sebanyak N variabel acak ya. Jadi di sini ada si 1, si 2, si 3 dan seterusnya sampai si N itu adalah banyaknya variabel acak ya. Jadi di sini variabel acak pertama, variabel acak kedua dan seterusnya sampai variabel acak ke N. Oke. Nah, di sini jadi X itu merupakan penjumlahan seperti ini. Tentu kalau misalkan N-nya sama dengan 0 ya nggak ada variabelnya ya. Oke, maka di sini 0 ya. Jadi N-nya itu mulai dari 1 dan seterusnya sampai dengan N gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi selanjutnya di sini misalkan ya, setiap variabel acak si tadi rata-ratanya adalah mu. Oke. Dan variannya adalah sigma kuadrat, gitu kan ceritanya kan? Ya. Dan n itu n-nya rata-ratanya adalah nu ya. Ini kayak v tapi ini nu ya. Oke. Dan variasinya adalah tau kuadrat. Ya. Oke.
Nah, maka rata-rata untuk X-nya, kan yang kita cari adalah rata-rata untuk X kan? Maka rata-rata untuk X-nya adalah ekspektasi yang tadi ya, ekspektasi X bersyarat N, gitu kan ya, dikali dengan peluang N. Yang tadi kan yang saya sampaikan ya. Oke, nah di sini X-nya adalah si 1 sampai dengan si N ya. X-nya adalah si 1 sampai dengan si N. Oke, nah jadi dia itu nanti kita dengan poin 3 yang tadi ya. Yang poin 3 dari di sini kita N besarnya jadi N kecil gitu ya. Dengan poin 4 karena dia saling bebas ya, maka di sini N besarnya sama dengan N besar sama dengan N kecilnya jadi hilang, dapat seperti ini kan? Ya, oke. Nah, terus sekarang ekspektasi dari segini nih, sorry, segini nih, itu adalah mu, oke, mu ya. Tapi kan mu-nya ada sebanyak n. Ini mu, ini mu, ini mu, gitu kan? Ya. Jadi di sini adalah mu n, gitu kan ya? Oke. N-nya kita simpan tetap di sini dan mu-nya kita kedepankan, gitu kan? Ya. Jadi kita dapat mu sigma ini adalah apa? Ini adalah ekspektasi N, betul nggak? Ekspektasi N itu adalah mu kali nu. Gitu ya. Oke, dapat seperti itu. Oke, yang ini sama seperti tadi ya, akan mudah buat Anda gitu ya. Coba pahami ya. Oke. Dan clue-nya yang ini aja, yang lainnya mudah. Yang ini bukan, ini harusnya kali ya, bukan tambah. Oke, harusnya kali. Jadi dapatnya seperti ini ya. Oke. Kalau yang ini kenapa jadi 0? Karena di sini ekspektasi dari X dikurangi dengan rata-ratanya itu sama dengan 0. Oke, karena dari sini dapatnya 0, maka dikali dengan apapun jadi 0. Oke, seperti itu ya. Maka di sini dapat seperti ini. Oke, ini misalkan Anda bayangkan aja, Anda ubah aja nanti nu-nya dengan mu dan taunya dengan sigma kuadrat, akan dapat seperti itu. Oke.